Salam. Kita akan memulai kebaktian kita pada minggu ini. Mari kita satukan hati kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. 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 Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9,
Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kita memuji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa demikian dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesomba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk kembali. Kita memuji Tuhan.
marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu dari kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 9a. Mari kita membaca secara responsoria. Kami mulai dari ayat 1. Kesalehan yang palsu dan yang sejati, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan di hadapan Tuhan? Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan ia berkata, ini aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita memuji Tuhan. Dan arahku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar, marilah kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Warta jemaat HKB Batam, Resort Batam, Minggu tanggal 5 Februari 2023. Seluruh pelayan penuh waktu dan Majelis Gereja HKB Batam mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Warta pelayanan nomor 1, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Septuagesima, yang artinya 70 hari sebelum hari kedatangan, dengan topik minggu hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Gabe siulahon hatai. Nomor 2, warta pernikahan, warta kedua, akan menerima pelayan pemberkatan nikah Renaldi Panggabean, putra dari Bapak Sintua Sabas Tarduga Panggabean, Ibu Lamria Rosdiana Boru Simanungkalit. Alamat Bengkong Sarmen, Jemaat HKB Batam, Resort Batam, dengan tunangannya Febriela Pasorong Boru Silaban, putri dari Bapak Martin Lotong Pasorong, Ibu Melvia Olivia Tresia Boru Purba. Alamat Bengkong Fermai Blok CC nomor 5 Batam. Jemaat GPIB Immanuel Batam menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2022 di HKB Batam, Resort Batam. Semoga rencana tersebut berjalan dengan baik. Nomor 3, jemaat baru. Mulai minggu hari ini menjadi anggota jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Andri Selagan, Ibu Nova Triana Boru Simanulang. Mereka datang dari gereja HKBP Air Bersih, Resort Jalan Pelajar, Distrik 10 Medan Aceh. Alamat mereka tinggal di Pasar Pagi Lama Jodoh, RT 04 RW 04 nomor 74, Wik Nagoya. Kiranya mereka menjadi jemaat yang baik. Nomor 4, jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini telah pindah ke anggotaan jemaat. 1, keluarga Bapak Romo Dulai El Lumban Tobing dan Ibu Dedi Madonna Boru Banjar Nahor beserta 1 orang anak mereka. Alamat mereka Balai Kolam 3. Mereka pindah ke HKBP Tiberias Resort Batam. Nomor 2, keluarga Bapak B Hutapea, Ibu K Boru Simangunsong beserta 1 orang anak mereka. Alamat mereka Wik Balai Kolam 2.
Mereka pindah ke HKBP Pematang Terang, Tanjung Beringin, Distrik 14, Tebing Tinggi, Deli, Serdang. Nomor 5, Seksi Kesehatan Huria. Mulai minggu hari ini, klinik gereja kita kembali membuka layanan kesehatan setiap hari Minggu, pukul 9 sampai pukul 10, bertempat di gedung klinik yang baru di samping ruang TK. Adapun pelayanan kesehatan klinik hari ini adalah Dr. Indriana Simbolon dan NS Mai Kimiko Samosir Escape. Nomor 6, pertanyaan UIK. Berikut ini disampaikan tempat dan jadwal ibadah pertanyaan UIK gereja kita pada minggu ini, yaitu hari Rabu 8 Februari 2023, UIK Balai Kolam 1, Balai Kolam 2, Balai Center, Bengkong Sekitar, dan Tiban. Hari Kamis 9 Februari 2023 di UIK Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Baloi Dipam, dan Batam Kota. Hari Jumat 10 Februari 2023 di UIK Seipanas, Blok 6, Balai Kolam 3, Batam Center, dan Kampung Nanas. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita mengikuti pertanyaan UIK yang ada di sektor kita masing-masing. Nomor 7, kategorial dan UIK. Hari Selasa 7 Februari 2023 pukul 15 WIB diadakan pertanyaan Bona Tahun Seksi Perempuan Huria bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1. Bagi seluruh kumpulan dan korpunguan gereja kita agar mengikutinya, kegiatan ini juga terbuka bagi seluruh jemaat kaum ibu. Nomor 2, tanggal 10 Februari 2023 pukul 17 WIB, ibadah syukuran awal tahun Bona Tahun Kor Ama PHD yang bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1. Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 16 WIB, ibadah syukuran awal tahun Bona Tahun Jemaat WIK Balai Kolam 2 yang bertempat di Gedung Sekolah Minggu di Balai Kolam. Tuhan kiranya memberkati seluruh kegiatan tersebut. Nomor 8, mutasi pelayan penuh waktu atau pangula nagok tiki. Sesuai dengan surat keputusan SK mutasi serta surat penugasan yang telah datang dari kantor pusat HKBP atas nama Bibel Pro Friska Miliana Fardede, calon pendeta Putra Hasudungan Marpaung STH dan Guru Marjejer Aritonang, maka rangkaian pangujak konon, penyambutan dan pisah sambut sebagaimana pembicaraan dalam sermon Parhalado yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Pangujak konon Bibel Pro Friska Miliana Pardede dari HKBP Parsauran Resort Jubilate Sorek Distrik 12 Riau menjadi Bibel Pro fungsional di HKBP Batam Resort Batam pada hari Minggu 12 Februari 2023. Nomor 2, penyambutan atau patah dahun calon pendeta Putra Hasudungan Marpaung STH dari HKBP Immanuel Bida Ayu Resort Barelang Distrik 20 Kepri menjadi pelayan di HKBP Batam Resort Batam pada hari Minggu 12 Februari 2023. Nomor 3, pemberkatan Guru Marjejer Aritonang pindah tugas ke HKBP Mahanaim Resort Mahanaim Distrik 20 Kepri, masih menunggu informasi selanjutnya. Demikian untuk kita ketahui bersama. Nomor 9, persembahan ke depan altar pada minggu ibadah yang akan datang tanggal 12 Februari 2023
kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang akan kita sampaikan pada pelayanan kesehatan atau ulaun pangubation HKBP. Nomor 10, kunjungan gerejawi. Pada minggu hari ini di ibadah umum pukul 10 WIB nanti, gereja kita akan kedatangan kumpulan paduan suara Kantemus yang ada di Batam yang membawakan lagu-lagu pujian. Kiranya lagu-lagu pujian yang disampaikan kemuliaan bagi Tuhan. Nomor 12, hukum penggembalaan dan siasat gereja atau RPP. Mulai minggu ini dikenakan hukum penggembalaan dan siasat gereja Honaruhut Parmahanion dan Pamisangon Huria, yaitu 1. Bapak Jasmer Haryanja, alamat Meseba Bukit Mas, Blok H, nomor 10 Wiktiban, suami dari Ibu Hotmauli Boru Simarmata, dikenakan hukum penggembalaan dan siasat gereja atau RPP karena yang bersangkutan menikah lagi dan mulai minggu ini tidak lagi menjadi anggota jemaat kita. Nomor 2, keluarga Aseprio Firdaus Tambunan, Ibu Austina Boru Nababan, jemaat dari WIK Balai Kolam 1, karena anak mereka lahir tidak sesuai dengan perhitungan dari hari pernikahan. Nomor 12, sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan bunga altar pada ibadah minggu hari ini dari Weli Samita Aprilia Siregar, WIK Balai Kolam 2. Terima kasih atas pemberiannya. Nomor 13, mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat kita. Mari kita bawakan dalam doa kita bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Ucapan selamat Natal, selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan, dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Mereka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Romawi 2, Warta Keuangan, saldo akhir per tanggal 4 Februari 2023 sebesar 425.746.444 rupiah. Demikian warta jemaat kita, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memuji Tuhan dan kita sambil mengumpulkan persembahan buat Tuhan. Pada umat sabda hikmat, haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami yang ada duduk di bait-Mu saat ini, supaya kami benar-benar belajar mengerti akan kehendak-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan khotbah bagi kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua, mari kita ikuti dengan seksama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang ya, dan mungkin orang yang saya maksudkan adalah termasuk di antara kita. Orang yang begitu senang, gemar sekali mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau orang yang sangat gemar mendengarkan firman Tuhan, satu khotbah saja kadang-kadang gak cukup memuaskan hatinya. Ada orang yang begitu bangga ya, mengatakan, oh kalau hari Minggu ya, aku pulang dari gerejaku itu, aku pergi lagi ke gereja, ya mungkin gereja lain lah di luar gerejanya. Karena menurutnya apa yang dia dengar khotbah di gerejanya tadi itu masih belum cukup, dan dia mau lagi, sehingga dia harus pergi ke gereja lain untuk mendengarkan lebih banyak lagi khotbah. Jadi ada orang yang kadang mendengar khotbah itu sampai 2-3 kali, bahkan mungkin untuk nats yang sama. Kita gereja HKBP ini dia sudah gereja di ibadah di gereja sini, kemudian nanti mungkin dia pergi ke gereja yang lain yang menurut hatinya mungkin akan lebih memberikan penjelasan yang lebih sesuai dengan keinginannya, atau mungkin dia akan ikuti lagi khotbah-khotbah yang ditampilkan secara online. Atau mungkin dalam setiap renungan-renungan harian kita juga bisa melakukan itu. Ada banyak orang renungannya bukan hanya dari satu gereja, tetapi beberapa renungan dari gereja-gereja lain juga dia dengarkan. Mungkin dengan nats yang sama atau mungkin dengan nats yang berbeda-beda karena dari gereja yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak mau bilang salah ya. Sangat baik ketika kita menjadikan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang menjadi kesukaan hati kita, seperti Mazmur 1 itu katakan ya. Berbahagia orang yang menjadikan firman Tuhan itu kesukaannya. Patik ni Jehovah lomoni rohana. Kita harus mengarah ke arah seperti itu. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang jadi persoalan, begitu banyak kita yang merasa
menjadi orang yang begitu gemar, penikmat dari khotbah-khotbah tersebut. Tetapi ketika itu diperhadapkan dengan hidup kita, perilaku kita, pola hidup kita, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita bekerja, bersikap di tengah-tengah masyarakat, suka nggak nyambung, sering nggak nyambung. Kita mungkin kesannya nampak menjadi orang yang begitu saleh, dengan kesenangan kita, kesukaan kita membaca firman tadi. Tetapi di sisi lain, kita tidak menunjukkan kesalehan, tetapi sikap yang betul-betul bertolak belakang dengan firman Tuhan yang kita dengarkan itu tadi. Jadi banyak yang seperti itu. Di gereja nampak begitu kudus, begitu sampai tempat kerja mungkin dia seorang bos yang sangat kejam. Kita mungkin begitu rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita adalah orang tua yang gak peduli, gak penuh tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kita adalah orang-orang yang begitu menikmati firman Tuhan, tapi kita mungkin juga adalah orang-orang yang begitu egois dan tidak punya kepekaan, perasaan, kepedulian terhadap orang lain. Itu sesuatu yang sangat bertolak belakang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada istilah ya muncul, munafik katanya, si paula-ula dalam bahasa Batak. Istilah itu muncul ketika ada orang yang nampaknya begitu saleh, yang nampaknya begitu dekat dengan Tuhan, yang ditunjukkannya salah satu dengan kegemarannya mendengarkan firman Tuhan, menunjukkan bahwa dia begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi ternyata perilakunya nggak seperti itu. Dan saudara-saudara sekalian, ketika itu terjadi, Tuhan betul-betul sangat tidak suka, membenci sebuah kemunafikan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau ingat ya, dari begitu banyak kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kritikan terbesarnya dan terpedasnya adalah kepada orang-orang Farisi. Yang dia kritik adalah kemunafikan. Tuhan Yesus tidak begitu sampai menghakimi para pelacur yang kotor, sampah masyarakat, para koruptor dan lain semuanya, pendosa-pendosa itu. Tapi kata-kata Tuhan Yesus yang paling keras adalah kepada para ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi, yang itu adalah golongan-golongan orang yang nampak begitu saleh, begitu dekat dengan Tuhan, dengan kebiasaan-kebiasaan dalam ritual ibadahnya, tetapi ternyata perilakunya begitu jahat, bertolak belakang. Dan kalau kita mau perhatikan tadi ayat epistel dari Yesaya 58 tadi Bapak Ibu, ya, kita bisa lihat di sana betapa kerasnya Tuhan mengecam, ya. Kalau di bahasa Batak dikatakan mamicang bangsa Israel. Yang dikecam itu kan sama seperti yang saya katakan tadi, kemunafikan, si paula-ula. Satu sisi mereka memang tunjukkan sih, mereka adalah bangsa yang begitu sangat nampak saleh. Tapi masalahnya salehnya saleh palsu, KW. Ibadahnya enggak ibadah yang sejati, ibadah yang palsu, kesalehan yang palsu. Mereka nampak begitu rajin memberi persembahannya, rajin datang ke bait suci, mereka rajin melakukan ritual-ritual keagamaan mereka, bahkan sampai berpuasa itu cara terdalam bagi mereka untuk menyatakan bagaimana mereka sangat-sangat berseru kepada Tuhan. Mereka berpuasa, tetapi Tuhan tidak merespon puasanya itu dengan sebuah pujian.
Tetapi Tuhan justru mengatakan, puasa seperti itukah yang kuinginkan? Tuhan tidak berkenan dengan puasa mereka. Karena Tuhan melihat apa yang mereka lakukan. Puasa-puasa mereka, doa-doa mereka, pembacaan-pembacaan mereka terhadap firman Tuhan itu enggak lebih dari sebuah kepura-puraan. Kalau mereka baca ya mungkin hanya karena sebuah kebiasaan. Kalau mereka berpuasa juga itu cuman mau show kepada orang banyak. Wow, betapa kami ini sangat saleh, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Manusia sih bisa ya dibohongi. Manusia bisa saja mungkin, oh iya ya, aduh baik kali, aduh saleh sekali. Tapi persoalannya Bapak Ibu kan Tuhan gak pernah bisa dibohongi. Karena Tuhan itu melihat luar dan dalam. Dan ketika ada orang melakukan sesuatu yang tampak baik, tapi ternyata itu bukan sebuah tindakan yang lahir dari motivasi yang baik dan untuk tujuan yang baik, Tuhan tahu itu, Tuhan tahu persis itu, dan Tuhan mengecam itu. Sehingga tadi keluarlah apa tadi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang Tuhan katakan berseru panggil suaram untuk menyampaikan teguran Tuhan tadi kepada umat yang ternyata yang menjadikan ibadahnya, kesalehannya itu hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Kadang-kadang sih kepalsuan perlu ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur ada gigi palsu sehingga orang-orang yang gak punya gigi masih bisa tampak, bisa pede, bisa tertolong. Kita bersyukur ada rambut palsu ketika ada orang mungkin yang harus melewati kemoterapi dan rambutnya gugur atau bermasalah dengan rambutnya, ya masih bisa tampil cantik. Sebatas-sebatas itu sangat dipentingkan, kepalsuan hal-hal seperti itu. Ya kalau ada produk-produk yang KW-KW juga ya syukur juga. Kalau kita nggak sanggup beli yang orinya kan masih bisa menikmati itu. Tapi ketika itu mau dibuat di dalam kehidupan rohani dan hidup beribadah kita, maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang palsu-palsu, yang KW-KW nggak laku sama Tuhan. Yang Tuhan inginkan hanyalah sebuah kesejatian, sesuatu yang benar, sesuatu yang murni. Yaitu ketika kita melakukan semuanya itu dari dorongan hati yang terdalam, sehingga kita juga melahirkan tindakan yang baik. Jadi kalau orang hanya berpuasa tapi tindakannya seperti orang Israel tadi, mamas tapi dongana ya, mengandalkan kekuatannya, menindas orang lain, menahan upah orang lain, tidak membela kebenaran dan tidak membela berpihak kepada orang yang tertindas, ya sudah, Tuhan tidak memandang apapun dari yang mereka kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Yakobus ini ya, Natskhotbah untuk hari ini, kita akan melihat bagaimana kitab Yakobus itu sangat-sangat menekankan sekali tentang berbuat baik, melakukan kebaikan sebagai tanda bukti iman kita. Itu yang mau ditekankan kalau kita mau baca kitab Yakobus. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang jelas kalau mati kan gak berguna. Iman tanpa perbuatan, perbuatan untuk menunjukkan imannya tersebut, maka iman tersebut gak laku. Di pasal 2 ayat 26-nya itu dikatakan seperti tubuh tanpa roh, badan kita ini tanpa roh, demikian juga iman tanpa perbuatan. Artinya ketika orang begitu berbangga hati dengan imannya sebagai orang percaya, berbangga hati dengan apa yang dia lakukan sebagai bentuk ibadahnya kepada Tuhan, tapi itu hanya sekedar kebanggaan dari apa kebiasaan yang ditunjukkannya kepada orang banyak dan bukan inti hasil buah dari imannya yang mau ditunjukkan, maka sama saja Bapak Ibu sekalian seperti mayat, tubuh tanpa roh, mayat yang tidak hidup, yang tidak berguna. Yang jelas mayat kan gak ada gunanya lagi ya. Mayat itu tempatnya dikubur saja, selesai.
Dan itu yang mau diingatkan kepada kita dari kitab Yakobus. Bagaimana orang percaya menunjukkan imannya itu bukan hanya sekedar dari rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah. Walaupun itu sangat-sangat penting ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi lewat kitab Yakobus ini, orang-orang percaya mau diingatkan dan mau diajak, mari tunjukkan iman, bukan hanya dari sekedar hal-hal lahiriah yang mau bisa kita banggakan itu, tetapi iman mau ditunjukkan, harus ditunjukkan dengan ketaatan kita, kesetiaan kita untuk melakukan, mengerjakan apa yang firman Tuhan inginkan, yang kita dengar, yang kita baca itu tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi jangan salah mengerti ya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang berpikir lah, oh kalau begitu perbuatan baik, mengerjakan hal-hal baik itu yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Saya nggak mau bilang perbuatan baik itu yang menentukan kita layak atau tidak layak di hadapan Tuhan, terlebih untuk sebuah keselamatan. Bukan. Jangan salah mengerti. Kelayakan orang-orang percaya itu tetap pada sebuah anugerah, bukan perbuatan baik. Jangan salah mengerti. Perbuatan baik tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita, melayakkan kita untuk boleh menerima kerajaan sorga hanyalah anugerah Tuhan semata, sola gratia. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau diingatkan, kita ini orang-orang yang menerima anugerah loh, sola gratia tadi. Sudah diberi rahmat yang begitu besar, maka Tuhan menuntut dari kita sebuah kehidupan yang menunjukkan rasa syukur kita, ketaatan kita, buah dari keberimanan kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan tadi. Itu yang mau dituntut dari kita. Buah-buah iman, perbuatan-perbuatan baik kita, melakukan kehendak Tuhan lewat firman-Nya yang sudah kita dengarkan tadi, kita terima itu yang mau kita tunjukkan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dan kita hidup mengerjakan keselamatan itu. Saudara-saudara sekalian, orang percaya itu diberi keselamatan ya, tapi jangan kira keselamatan itu bisa tanpa dikerjakan. Itu tema kita kemarin waktu tahun baruan kan. Kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan anugerah itu harus dikerjakan. Jadi kalau nggak dikerjakan dia bisa tidak berguna. Itu sebabnya nanti di hari penghakiman ada orang tidak mengerjakan keselamatannya, dia tetap out. Tuhan, maaf, sorry, sana ke kiri, nggak kenal. Kenapa? Karena tidak dikerjakan keselamatannya. Mengerjakan keselamatan maksudnya adalah melakukan firman Tuhan itu tadi. Mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan sudah nyatakan, sampaikan, jelaskan kepada kita lewat khotbah-khotbah yang kita dengar. Bagaimana kita harus hidup suci, bagaimana kita harus hidup penuh kasih, bagaimana kita harus hidup dalam pengampunan, bagaimana kita harus hidup berhikmat, bagaimana kita harus bekerja sebagai orang-orang yang terpercaya. Bagaimana kita harus bersikap sebagai orang-orang yang benar-benar memiliki karakter yang menunjukkan diri kita ini sebagai orang-orang yang mengenal dan mencintai Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Itu harus ditunjukkan. Itu caranya kita untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Tuhan mau supaya kita belajar hidup benar. Itu tadi kan topik minggu kita hari ini. Hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Belajar hidup benar. Belajar hidup benar dengan mengerjakan
firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar tadi. Jadi tidak hanya sekedar kita bisa berpuas hati, aku sudah baca firman Tuhan hari ini. Aku sudah pergi ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cobalah ya kita bayangkan untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang yang begitu rajin mendengar kita ngomong, nampaknya kalau kita ngomong manut-manut, iya, kita nasihati, iya, kita ngomong, kita perintahkan kerjakan ini, iya, siap, beres. Tapi hanya sebatas itu. Kemudian lepas dari situ, satu pun yang kita katakan itu dikerjakan. Saya yakin tak seorang pun kita menginginkan orang seperti itu. Yang cuman kalau di depan kita saat kita ngomong tunduk, nampaknya seperti manut, tetapi begitu pergi melangkah, maka tak satu pun kata-kata kita dikerjakan, tak satu pun kata-kata kita itu dihiraukan. Orang-orang seperti itu pasti hanya akan membuat kejengkelan hati kita. Dan itu gambaran bagaimana kecewanya Tuhan dan marahnya Tuhan ketika ada orang yang menempatkan dirinya terhadap firman Tuhan hanya sekedar mendengar, bangga, puas hanya dengan mendengar. Maaf ya Abang Inang, saudara-saudara sekalian, saya bukan mau bilang mendengar itu tidak penting. Mendengar itu sangat-sangat penting. Karena firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saya tidak mau kritik akan kerajinan kita, karena pada akhirnya kita harus menjadi orang yang rajin mendengar. Suatu ngadong rupanya kan, orang nggak perlu rupanya yang mendengar, yang penting itu hanya melakukan firman Tuhan. Nggak penting sekali tuh soal mendengarkan, yang penting dikerjakan. Dari mana kita tahu bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kalau kita nggak mau dengar firman-Nya? Orang percaya hanya tahu apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan, dia kerjakan kalau dia mau dengar firman Tuhan. Tuhan hanya menyatakan keinginannya, menyatakan kehendaknya lewat firman-Nya. Dari situ kita ngerti, Tuhan mau seperti ini, Tuhan ingin aku seperti ini, Tuhan mau kami jalan hidup seperti ini. Kalau kita ada kemauan, kerelaan, ketaatan mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Jadi jangan ada yang mengatakan, nggak penting ternyata urusan mendengar, yang terpenting itu adalah hanya melakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, nggak bisa dipisah ya. Mendengar dan melakukan itu harus sejalan. Orang yang bisa melakukan firman Tuhan hanyalah orang yang mau mendengar. Tapi yang menjadi penekanan pada minggu hari ini, mari kita jangan hanya tinggal di mendengar itu tadi. Mari jangan berpuas hati dan berbangga hati, saya adalah orang yang sudah benar-benar hidup mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana setiap firman Tuhan itu benar-benar kita kerjakan, kita lakukan. Karena ketika orang hanya sebatas menjadi pendengar firman Tuhan, tadi ayat ini begitu jelas mengatakan ya, bahwa orang yang ternyata katanya hanya berpuas hati menjadi pendengar tapi nggak melakukannya, bangga mendengarkan khotbah-khotbah tentang kasih cinta, tetapi dia adalah orang pendendam, tidak melakukannya. Bangga dengan khotbah-khotbah yang mengingatkan, kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kesucian, tapi ternyata perilakunya tidak beda dengan dunia yang penuh dengan kecemaran ini. Maka ketika kita hidup dengan cara seperti itu, firman Tuhan katakan kita itu sama seperti orang yang menipu diri sendiri. Penipu. Jadi saudara-saudara sekalian, ternyata tanpa kita sadari, kita bisa saja menjadi penipu ya. Mungkin kita tidak menipu orang lain seperti mungkin orang menipu dalam hal berbisnis dan urusan-urusan lainnya. Tetapi lewat khotbah hari ini kita mau diingatkan,
tanpa kita sadari, bisa saja kita menjadi orang yang menipu diri sendiri, membohongi diri sendiri. Kita bangga dengan firman Tuhan yang kita dengar, tapi kita sedikit pun tidak mengerjakannya. Penipu. Jadi mari kita diminta untuk tidak pernah menjadi seorang penipu, tetapi menjadi orang yang jujur. Kejujuran mendengar dan mengerjakan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Jangan hanya sebagai sebuah konsumsi telinga kita, maaf. Tanpa kita sadari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita itu menjadikan firman Tuhan itu nggak lebih hanya sekedar konsumsi, yang membuat kita merasa riang, yang membuat kita mungkin merasa bisa sedikit fresh, segar, karena ada lucu-lucunya, karena ada hal-hal yang bisa membuat kita mungkin tertawa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan itu tidak diperuntukkan untuk konsumsi kesenangan hati kita. Firman Tuhan disampaikan untuk kita terima, mau itu sesuai dengan selera hati atau tidak. Oleh sebab itu, ketika mendengar firman Tuhan, bukan soal selera yang dibutuhkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ketaatan, kerendahan hati untuk mau mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan seringkali itu enggak pas dengan selera hati kita, enggak pas dengan keinginan hati kita. Makanya kemarin waktu pertanyaan saya bilang waktu mengkhotbahkan dari Yesaya 58 tuh, maaf ya, maaf sekali ya Mang Inang, khotbah ini memang untuk orang-orang yang rajin. Yang rajinnya itu dikritik. Aku pun berat sebetulnya mau bilang itu. Jangan-jangan nanti ada orang yang udahlah rajin-rajin juga akhirnya dikritik. Baik-baik awak datang mendengarkan firman Tuhan tapi dikritik. Ya tapi kebenaran firman Tuhan kan memang gitu hari ini. Mengkritik kerajinan kita mendengar firman Tuhan, kerajinan kita beribadah, supaya kita belajar untuk memperbaiki dan melakukannya dengan cara yang sejati, yaitu dengarkan, terima, renungkan itu dan lakukan itu. Tuhan mau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, setiap kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi lebih dari itu. Seperti firman tadi ya, setiap selesai membaca ayat episal tadi, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Memelihara itu sudah include merenungkan dan menghidupinya, melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Itu yang berbahagia. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan hanya sekedar menjadikan ibadah kita ini, mendengarkan firman Tuhan ini sekedar untuk menyenangkan hati kita, memuaskan hati kita, atau sekedar seperti apel ya, apel mau kerja, setor wajah dulu, yang penting sudah di apa gitu ya, sudah kelihatan, yang penting sudah datang ke gereja, yang penting aku sudah dengar hari ini. Tidak, Tuhan mau marilah kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari setiap firman dalam kesempatan apapun kita mendengarkan, dalam banyak kesempatan setiap hari pertanyaan di kategorial atau minggu seperti ini, renungkan dan kita harus terbeban melakukan itu. Jangan sampai tidak terbeban. Tadi sudah dengarkan firman Tuhan, tapi kita terus hidup melanggar apa yang firman Tuhan ingatkan. Tapi belajarnya, setiap yang kita dengar itu harus membebani hati kita. Ketika kita terbeban, di situ kita akan berjuang untuk terus menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Ketika kita terus berjuang menyelaraskan hidup kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, di situ kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari, sama seperti yang disebutkan oleh ayat epistel tadi, supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan, mari hidup dengan kasih yang sungguh-sungguh, yang punya kepedulian terhadap orang lain, yang tidak tutup mata kepada penderitaan orang lain, yang mau memberi hati kepada kesusahan orang lain. Bahkan terhadap saudara pun jangan pernah ada kita yang menyembunyikan diri. Berikan perhatian terhadap keluarga dan saudara. Jangan pernah kita berbangga hati menjadi orang yang saleh di rumah ibadah tiap hari. Kita rajin datang kebaktian. Kita nggak pernah mau peduli dengan tetangga kita yang mungkin butuh sapaan kita.
Kita nggak mau peduli dengan keluarga kita mungkin di kampung atau di tempat lain yang mungkin mereka butuh support dari kita. Jangan puas kita sudah memuji Tuhan dengan menutup mata kita kepada orang-orang yang mungkin mereka sedang ternanti-nanti dengan kasih kita, sapaan kita, doa-doa kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lakukan firman Tuhan seperti yang Dia kehendaki supaya kita benar-benar menjadi orang berbahagia karena kita mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini supaya kami tidak hanya sebatas mendengarkan firman-Mu dan menjadikan ibadah kami hanya sebagai sebuah kebiasaan belaka atau sebagai simbol-simbol yang tidak bermakna bagi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu hari ini serta melakukannya oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami belum hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi dengan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada minggu hari ini, kami mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dengan ibadah kami dan kami boleh berbahagia sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang pada hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan juga yang tidak bisa hadir dan mereka sedang mengikuti ibadah ini lewat layanan live streaming. Tuhan berkati mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumahnya atau sedang menjalani proses pengobatan, pemulihan, Bapa, biarlah kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu bagi mereka agar mereka beroleh kesembuhan. Biarlah Tuhan juga menolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang berduka, bersusah hati, di dalam keterpurukan, di dalam keputusasaan. Firman-Mu Tuhan kiranya menyegarkan kembali keiman dan pengharapan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati gereja-Mu HKBP Batam, seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh pelayanan yang kami rancang dalam 1 minggu ini, biar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Tuhan Yesus dan
kita menyerahkan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniaku, roda jiwaku semua, yang juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya.